Bab 1 pendahuluan mencangkup latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Bab 2 pembahasan mencangkup pengembangan dimensi manusia dan sosok manusia Indonesia seutuhnya. Bab 3 penutup mencangkup kesimpulan dan saran. Latar belakang. Manusia adalah subjek dan sasaran pendidikan yang memiliki potensi yang perlu dikembangkan. Pendidikan berfungsi untuk menumbuhkan potensi ini agar manusia dapat mencapai keadaan seutuhnya. Pendidik harus memahami hakikat manusia untuk merencanakan dan melaksanakan pendidikan dengan baik. Ciri khas manusia yang membedakannya dari hewan merupakan hasil dari sifat hakikat manusia yang unik. Materi yang dibahas mencangkup arti dan wujud sifat hakikat manusia, dimensi hakikat, serta pengembangan potensi dan sosok manusia Indonesia seutuhnya. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan pengembangan dimensi manusia? 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia? 3. Apa saja manfaat pengembangan diri manusia? 4. Apa yang dimaksud dengan sosok manusia Indonesia seutuhnya? Tujuan. Makalah ini disusun dengan tujuan sebagai berikut. 1. Menjelaskan arti dari pengembangan dimensi manusia. 2. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia. 3. Menjelaskan manfaat pengembangan diri. 4. Menjelaskan tentang sosok manusia Indonesia seutuhnya. Pengembangan dimensi manusia. Pengembangan dimensi manusia merupakan proses yang berkelanjutan, di mana seseorang berusaha untuk meningkatkan atau mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Dimensi manusia ini mencakup berbagai aspek, mulai dari fisik, intelektual, emosional, sosial, hingga spiritual. Berikut merupakan dimensi-dimensi manusia yang dapat dikembangkan. Pertama, dimensi fisik, fokus pada kesehatan dan kebugaran. Contohnya berolahraga dan pola hidup sehat. Kedua, dimensi intelektual, terkait kemampuan berpikir dan belajar, contohnya membaca dan mengikuti kursus. Ketiga, dimensi emosional, yaitu mengelola emosi dan membangun hubungan, contohnya terapi dan mindfulness. Keempat, dimensi sosial, interaksi dan kontribusi dalam masyarakat, contohnya mengikuti organisasi Karang Taruna dan menjadi relawan. Kelima, dimensi spiritual, yaitu pencarian makna dan nilai-nilai, contohnya seperti meditasi, berdoa, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengembangan yang utuh. Tingkat keutuhan pengembangan hakikat manusia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu kualitas masing-masing dimensi dan kualitas pelayanan yang disediakan untuk mendukung pengembangan tersebut. Selanjutnya, dengan itu ada dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu 1. Dari wujud dimensinya. Keutuhan pengembangan manusia melibatkan keseimbangan aspek antara jasmani dan rohani, serta dimensi keindividuan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagamaan. Pembangunan dianggap utuh jika semua dimensi dan domain kognitif, efektif, dan psikomotorik mendapat pelayanan yang seimbang tanpa ada yang diabaikan. Yang kedua, dari arah pengembangan. Pengembangan dimensi hakikat manusia yang utuh diartikan sebagai pembinaan terpadu terhadap dimensi hakikat manusia sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, pengembangan yang tidak utuh.
Pengembangan yang tidak utuh yaitu dimensi hakikat manusia akan terjadi di dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Misalnya, dimensi kesosialan didominasi oleh pengembangan dimensi keindividuan. Jika semua meliputi keindividuan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagamaan, salah satu tidak ada, maka menjadi pengembangan yang tidak utuh. 4. Faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia. Faktor internal yaitu mencakup keseluruhan kehidupan yang dapat dikendalikan organisasi, meliputi 1. Visi dan tujuan organisasi, 2. Strategi pencapaian tujuan, 3. Sifat dan jenis pekerjaan, dan 4. Jenis teknologi yang digunakan. Serta faktor eksternal yang meliputi 1. Kebijaksanaan pemerintah, 2. Sosio-budaya masyarakat, 3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Noto Atmojo 1998-10. Manfaat pengembangan diri. Pengembangan diri dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi individu dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain 1. Meningkatkan keterampilan, 2. Meningkatkan kepuasan diri, 3. Menambah wawasan, 4. Meningkatkan kualitas hidup, 5. Mengatasi stres, 6. Meningkatkan hubungan, 7. Meningkatkan kreativitas. B. Sosok manusia Indonesia seutuhnya. Sosok manusia Indonesia seutuhnya menurut GPHN mencakup pembangunan yang holistik dan merata, meliputi kemajuan lahiriah seperti pangan dan kesehatan, dan batiniah seperti pendidikan dan juga keadilan. Pembangunan harus menciptakan keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat, serta hubungan yang harmonis dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan juga dengan lingkungan hidup. Konsep manusia seutuhnya meliputi 1. Keutuhan potensi sebagai subjek yang berkembang, 2. Keutuhan wawasan sebagai subjek yang sadar nilai dan tujuan hidup. Jadi manusia Indonesia adalah individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, jiwa patriotisme, dan orientasi kepada masa depan. Baik, untuk selanjutnya ada penutup. Yang pertama itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa pengembangan dimensi manusia itu berfokus pada pengembangan potensi secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, dan juga spiritual. Nah, aktivitas seperti olahraga, membaca, dan kegiatan sosial itu berperan penting dalam pengembangan ini. Dalam pengembangan ini ada 2 jenis, yaitu pengembangan utuh dan juga tidak utuh, dan dipengaruhi oleh 2 faktor juga, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Sedangkan untuk manfaat pengembangan diri yaitu seperti meningkatkan keterampilan, kepuasan diri, menambah wawasan, kualitas hidup, lalu kesehatan mental, serta membangun hubungan dan kreativitas. Ini mendukung pencapaian tujuan dan mengatasi tantangan hidup. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya itu bertujuan untuk membangun individu dan masyarakat secara menyeluruh, bukan individu ataupun golongan, tetapi secara menyeluruh. Hal ini melibatkan keselarasan antara kemajuan lahir dan juga batin, serta hubungan dengan Tuhan, sesama, lingkungan, dan cita-cita dunia maupun akhirat. Manusia Indonesia diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, jiwa patriotisme, dan orientasi masa depan. Lalu untuk selanjutnya itu ada saran. Dengan penyusunan makalah ini, penulis berharap pengetahuan mengenai sifat hakiki manusia dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Penulis menyadari akan kemampuan yang penulis miliki itu masih sangat kurang. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan juga saran yang membangun untuk kesempurnaan makalah ini. Untuk daftar pustaka itu kami mengambil dari 4 referensi. Yang pertama itu dari Ilmiahku, yang kedua dari Gemini, yang ketiga dari Spado UNS, yang keempat dari Universitas Negeri Malang, dan yang terakhir itu dari Reposit UMA. Baik, sekian, terima kasih untuk waktunya. Kami akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.